Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 11 ingin mempresentasikan UTS untuk mata kuliah KWU dan anggotanya di sini saya sendiri Arya Putra Rajasa. Dan saya sendiri Dika Zamzuri. Dan yang satu lagi Syahrul Julian. Di sini kita ingin mempresentasikan sticky produk kami dari IoTech. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya Dika. Oke, terima kasih Mas Arya. Di sini tugas perusahaan kami mengembangkan teknologi berbasis Internet of Things atau disebut juga IoT di bidang Electronic Management dan Fire Protection. Next. Ya. IT Business. IoT dipercaya sebagai satu teknologi yang makin mempengaruhi kinerja bisnis berbagai lini kegiatan organisasi. Transformasi digital dimungkinkan dengan memanfaatkan teknologi ini. Dalam pemanfaatan IoT berguna sebagai real-time monitoring lingkungan dan pengelolaan infrastruktur atau maintenance. Di sini di bidang unsur IoT dicakup beberapa unsur, yaitu yang pertama sensor, yang kedua konektivitas, dan yang ketiga perangkat. Next. Oke, di sini bisa kita lihat biodata narasumber riset. Dari riset yang kami lakukan terhadap beberapa orang menggunakan kuesioner ini, yang pertama, listrik sangatlah penting bagi kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan 100% dari partisipan mengatakan demikian. Yang kedua, hampir 80% orang menggunakan listrik sangat boros. Dan 50% orang sering mengalami kerusakan atau korsleting listrik. Selanjutnya, kerugian yang dialami terhadap kerusakan atau korsleting listrik juga cukup besar. 100% orang mengatakan bila ada alat dengan sistem monitoring secara real time pada kinerja kelistrikan dan mesin, untuk menekan angka kecelakaan sangatlah membantu bagi mereka. Dan sebagian besar mengatakan mereka akan membeli alat tersebut bila harganya menjangkau. Dari situ kami menemukan masalah bahwa 80% semua pekerjaan dan kebutuhan manusia sangatlah tergantung dengan adanya energi listrik, terutama pada kebutuhan rumah tangga dan pabrik. Dari 80% itu, semua pekerjaan dan kebutuhan manusia sangatlah tergantung dengan adanya energi listrik, terutama pada kebutuhan rumah tangga dan pabrik. Kelalaian manusia dalam pemakaian energi listrik akan menyebabkan keborosan dan bahaya terhadap korsleting listrik, serta juga berdampak pada pengurangan kinerja umur mesin. Oleh sebab itu, dibutuhkan alat yang mampu memonitoring pemakaian energi listrik serta mengoptimasi pekerjaan mesin dengan menerapkan beberapa acuan sehingga mampu membatasi arus penggunaan beban. Dari problem tersebut, kita dapat mengetahui solusinya dengan cara mengembangkan teknologi berbasis IoT dengan sistem monitoring secara real time pada kinerja kelistrikan dan mesin. Kecelakaan berdasarkan kerusakan mesin, korsleting listrik, pemborosan akibat kelelayan kerja, dan lain-lain. Sistem akan kerja dengan acuan-acuan yang telah dalam sistem. Semisal listrik dan mesin harus mati pada jam sekian dan harus hidup pada jam sekian. Kegiatan sistem ini juga dapat dipantau secara real time menggunakan gadget. Dengan demikian, kinerja mesin dan listrik akan lebih hemat serta produktif. Selanjutnya, produk IoT yang dikembangkan untuk menangani permasalahan di sektor mesin dan kelistrikan. Produk IoT ini disiapkan untuk menanggulangi masalah potensi korsleting akibat kelistrikan dan kelalaian akibat manusia, serta optimasi terhadap kinerja mesin agar tidak cepat rusak.
Untuk langkah selanjutnya, IoT memulai menjalar ke sektor lainnya yang paling berdampak bagi masyarakat luas seperti pendidikan, kesehatan, serta transportasi dan hiburan dan kesehatan. Semakin banyak konsumen yang peduli terhadap visi dan misi usaha sosial dan mendukungnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Arya. Oke, di sini ada beberapa social impact dari produk kami, yaitu yang paling utama adalah semakin banyak konsumen yang peduli terhadap visi dan misi usaha sosial dan mendukungnya. Lalu ada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup komunitas yang dibantu. Lalu mengurangi angka pengangguran, menciptakan keuntungan komersial dari hasil produk usaha sosial, menarik investor asing untuk berinvestasi di usaha kami, menyebarkan ide gagasan perubahan teknologi yang hendak kami ciptakan secara regional dan global. Lalu ada bisnis model. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bisnis model Sticky ini menjual alat yang berbasis IoT untuk masyarakat luas di era 4.0. Alat ini bekerja dengan cara memonitor listrik secara real time menggunakan sensor yang nanti terkonektivitas kepada aplikasi ataupun website. Ini ada tampilan aplikasinya. Di sini kita bisa lihat kita bisa monitoring suhu, lalu kita bisa memonitoring bila ada kerusakan atau pemborosan listrik dan lain-lainnya. Iya, di sini bisa kita lihat ya, ada pendeteksi suhu dari mesin atau listrik. Lalu ada tampilan website kita sendiri, website IoTech. Ini section dari Sticky. Di website ini juga kita bisa memonitor listrik kita, sektor listrik kita dan mesin-mesin di penggunaan kita. Lalu ada target pasar. Target pasar kita sebenarnya mencakup masyarakat yang cukup luas ya, karena Internet of Things ini sangat berguna untuk penggunaan masyarakat yang menggunakan listrik, karena seperti yang kita tahu di industri 4.0 ini listrik cukup sangat penting bagi kehidupan kita. Yang pertama ada industri besar, lalu ada rumah tangga dan industri mikro. Nah, market size kita juga mencakup global, jadi tidak cuma di Indonesia, namun regional dan global. Ini ada industri berdasarkan skala. Bisa kita lihat di sini tiap tahun skalanya selalu naik ya. Lalu ada jumlah UMKM. Di sini juga tiap tahunnya naik ya, cukup drastis. Lalu ada roadmap. Roadmap kita ada beberapa: marketing, evaluation, assessment, dan teknologi. Marketing sendiri kita memperkenalkan Sticky dan visi misinya lewat online maupun offline. Jadi kita nggak cuma promosi lewat digital, namun juga offline dari mulut ke mulut. Lalu ada evaluasi, kita evaluasi rutin kinerja produk kita setiap bulan. Lalu ada assessment, kita membuat strategi dan konten, dan juga mengenali kompetitor yang hampir mirip dengan produk kita. Lalu kita ada teknologi, kita terus mengembangkan dan menyempurnakan produk kita sendiri. Nah, kompetitor. Dalam kompetitor kami mengambil beberapa contoh perusahaan yang mengambil base produk Internet of Things seperti kami. Ada Patigeni, perusahaan yang bergerak di bidang fire protection. Ada Kilu, perusahaan IoT yang bergerak dalam bidang security dan safety. Dua perusahaan ini memiliki produk yang hampir sama dengan produk kita, yaitu Sticky dari IoTech. Makanya kita menggunakan dua perusahaan ini sebagai kompetitor kita. Lalu ada Milestone.
Yang pertama, kita menjadi sebuah perusahaan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu bersaing dalam dunia global saat ini, lalu memberikan solusi yang optimal kepada mitra kerja dalam mengatasi berbagai permasalahan di dunia teknologi informasi. Sekian presentasi dari kami tentang produk kami, yaitu Sticky dari IoTech untuk mata kuliah kewirausahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.